Sobat Menang, tahukah kita bahwa rute terpendek yang ditempuh oleh maskapai penerbangan adalah berasal dari Skotlandia, yaitu Logan Air. Penerbangan ini menghubungkan dua pulau dari Skotlandia yang berjarak hanya 2,7 km saja. Dan hidup kita kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Yang menjadi masalah bukan panjang atau pendek, tetapi bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus ketika hidup, dia umur 30 tahun, dia melayani 3,5 tahun, dan setelah itu dia mati. Yang menjadi masalah adalah berapapun umur hidup kita, panjang atau pendek, yang terpenting adalah kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Salam pemenang. Semua orang pasti punya kesenangan atau hobi. Tidak masalah dengan kesenangan atau hobi yang kita miliki, asal Tuhan juga ikut menikmati kesenangan dan hobi yang kita miliki. Yang menjadi masalah adalah ketika Tuhan tidak mengikuti atau tidak menyukai apa yang kita senangi, apa yang menjadi hobi kita. Itu akan menjadi masalah. Karena apa? Kesenangan dan hobi yang tidak Tuhan senangi akan membawa kebinasaan bagi kita. Jadi perkarakan di hadapan Tuhan, apa yang kau lihat, kau dengar, kesenangan hobimu itu Tuhan ikut menikmati atau tidak. Tuhan ikut suka atau tidak. Kalau Tuhan menyukai, oke, nikmati. Tapi kalau Tuhan nggak menyukai kesenangan kita, hobi kita, sebaiknya tinggalkan. Karena jangan sampai hanya karena kesenangan dan hobi kita akan ketemu dengan yang namanya kebinasaan. Salam pemenang. Sobat Menang, tahukah kita bahwa pada tanggal 9 Desember 2016, polisi Ethiopia mencari seorang gadis yang pada waktu itu diculik dan akan diperkosa dan diperjualbelikan. Menariknya, polisi menemukan fakta bahwa gadis ini ternyata sedang dijaga oleh 3 singa. Dan singa-singa ini justru menjaga gadis ini dari para penculiknya. Ketika polisi kemudian 1 minggu kemudian mendapati gadis ini, ternyata singa ini mengundurkan diri. Kita ingat sebuah kisah cerita tentang Daniel di kandang singa, bagaimana Allah menjaga Daniel, dan karena itulah mujizat yang pernah Daniel alami dialami oleh gadis Afrika ini. Percayalah, ada mujizat Tuhan sampai saat ini. Salam pemenang. Saudara, kita harus benar-benar menyadari bahwa yang namanya iblis itu sangat jahat. Malaikat Mikael pun tidak bisa mengalahkan iblis, karena yang bisa mengalahkan hanya Yesus ketika dia menumpahkan darahnya. Nah, kalau malaikat pun nggak bisa mengalahkan, apalagi manusia untuk melawan dia, pasti tidak mungkin. Tetapi ada cara untuk bisa mengalahkan iblis, yaitu adalah ketika kita betul-betul di dalam Tuhan dan mempercayai darah Tuhan yang sudah menebus kita, maka iblis pasti bisa kita kalahkan. Kita harus hidup seperti Yesus yang rela memberikan nyawanya buat kita, dan kita pun harus rela memberikan nyawa buat Tuhan. Dengan orang-orang yang demikianlah iblis bisa dikalahkan. Maka dari itu, saudaraku, mari kita hidup seperti Yesus Kristus telah hidup, memberikan nyawa bagi semua orang. Kita pun harus rela memberikan nyawa buat pribadi yang sangat mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Salam pemenang. Sobat Pemenang, tahukah kita bahwa ada seorang yang bernama Edward Michael Grills, lahir di Irlandia Utara, 7 Juni 1974 yang lalu. Saat dia berusia 22 tahun,
dia terjun payung, tetapi terjun payungnya ternyata tidak terbuka dan dia terjun bebas dan dia mengalami patah tulang belakang. Dokter mengatakan dia tidak akan bisa berjalan lagi. Tetapi apa yang terjadi? Bahkan dia menjadi salah seorang yang pemuda yang sampai naik ke atas puncak gunung Everest. Artinya adalah ketika kita punya tekad, kita punya semangat, kelemahan kita bisa dikalahkan. Karena itu, jangan kita menyerah sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita terus berjuang. Salam pemenang. Sobat pemenang, tahukah kita bahwa di Filipina ada kuliner yang cukup ekstrim, namanya pekpek. Pekpek ini terbuat makanan dari sampah-sampah sisa dan kemudian disajikan sedemikian rupa dan dijual. Cukup populer di Filipina, khususnya untuk kalangan yang ekonomi bawah. Di Alkitab 1 Korintus 4 ayat 13 dikatakan bahwa kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kita pun juga sebenarnya orang-orang kotor yang diambil, yang dipungut oleh Tuhan, disucikan dengan darahnya. Karena itu, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Salam pemenang. Kita merasa tidak pernah menghina Tuhan dalam hidup ini karena kita merasa sudah beribadah, sudah berdoa, bahkan sering berbuat baik. Tapi sadarkah saudara bahwa menghina Tuhan itu sebenarnya dimulai dari perkara-perkara kecil. Contohnya, bagaimana engkau mempergunakan mata, bagaimana engkau mempergunakan mulut, bagaimana engkau mempergunakan telinga. Semuanya itu sebenarnya bisa sebagai sarana untuk menghina Tuhan atau memuliakan Tuhan. Karena itu hati-hati, gunakan mata, gunakan mulut, gunakan telinga. Untuk apa itu semuanya? Karena saya yakin bahwa Tuhan menciptakan mata, mulut, telinga untuk memuliakan Dia. Jangan sampai dengan hal-hal kecil ini kita menghina Tuhan dan akhirnya tahu sendiri kalau Tuhan sudah merasa terhina oleh ciptaannya. Apa kira-kira yang akan terjadi buat kita semuanya? Salam pemenang. Shalom Sobat Pemenang, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Galatia 5 ayat 1, bunyinya demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, sekali waktu ada dua belalang ketemu, belalang A dan belalang B. Belalang A berkata kepada belalang B, kenapa kamu tidak bisa terbang jauh, sementara aku bisa terbang? Apa yang kamu lakukan selama ini? Kamu di mana aja kok kamu nggak bisa terbang jauh? Belalang B mengatakan, selama ini aku berada di dalam kotak, sehingga aku tidak bisa terbang seperti kamu. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah satu perumpamaan. Ketika hidup kita berada di dalam masa lalu yang belum dibereskan, ketika hidup kita ada di dalam dosa yang belum dibereskan, maka hidup kita ini terbelenggu. Seperti belalang tadi yang tidak mengalami kebebasan karena dia dibelenggu dan berada di dalam kotak. Tetapi ketahuilah bahwa ada satu berita yang bahagia, yang gembira buat kita. Bahwa Yesus mati buat kita, Dia menebus dosa-dosa kita, sehingga apapun masa lalu dosa kita yang begitu menghambat kita, mencengkeram hidup kita, melalui kehadiran Yesus, Dia akan melepaskan kita. Karena itu terimalah Yesus dengan segenap hati, maka kita akan mengalami kemerdekaan.
Salam pemenang. Sobat pemenang, tahukah kita ada seekor kuda yang bernama Green Monkey. Dan kuda ini dibeli oleh John McNair dengan harga 16 juta dolar atau sekitar 237 miliar rupiah. Dan ini menjadi binatang pemeliharaan termahal di dunia. 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itu jangan sia-siakan hidup kita, ucapkanlah syukur senantiasa kepada Tuhan, dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Salam pemenang. Saudara, banyak hal, peristiwa, kejadian, masalah yang membuat orang itu akan menyerah menghadapi hidup. Tetapi sebelum Anda mengambil keputusan menyerah, ada 3 hal yang Anda harus tahu. Yang pertama adalah jangan pernah mencurigai Tuhan bahwa Dia adalah pribadi yang jahat. Ketika kita dalam situasi sulit dan kita tetap mempercayai Dia, artinya iman kita tuh murni kepada Tuhan. Itu iman yang dicari Tuhan, itu iman yang murni. Sekalipun dalam kesulitan yang kita hadapi, kita tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, semua masalah segede apapun itu pasti bisa dilewati. Karena apa? Pencobaan itu nggak pernah melewati kekuatan kita. Percaya dengan Alkitab mengatakan demikian. Yang ketiga, apa yang harus kita tahu sebelum menyerah? Yang ketiga adalah semua persoalan itu pasti mendatangkan kebaikan. Kebaikannya bukan hanya di dunia ketika dipulihkan, tapi kebaikan itu membawa kita akhirnya ketemu Tuhan karena kita bisa melewati semuanya bersama Tuhan. Jadi masalah yang besar itu tidak harus membuat kita menyerah, tapi kita memurnikan iman kita dan mendewasakan kita, dan pada akhirnya kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Salam pemenang. Shalom Sobat Pemenang, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-16. Bunyinya demikian, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudaraku, kemunculan pelangi sehabis hujan itu mengingatkan kita bahwa Allah begitu mengasihi manusia, sehingga Allah tidak mengirimkan air bah lagi ke dalam dunia ini. Tapi sesuatu pernah terjadi, yaitu di bulan April 1997, ada peristiwa penampakan pelangi di langit Grand Forks, North Dakota. Justru peristiwa itu aneh. Sebelum pelangi itu muncul, itu ada terjadi 8 kali badai. Ada gempa yang dahsyat, ada hujan es, sehingga ketika salju itu mencair, menenggelamkan sebagian besar daerah situ. Nah, di situ ada seorang ibu yang dia nggak suka sekali dengan kehadiran gereja. Tetapi ketika daerah itu mengalami masalah yang berat, justru gereja-gereja itu datang menolong ibu ini. Dan ibu ini akhirnya dia berkata, sekarang aku baru melihat bahwa gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang hadir ketika orang-orang itu susah, ketika orang-orang itu mengalami masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kehadiran kita itu selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekalipun ada banyak orang yang tidak suka dan yang membenci kita, seperti pelangi yang Tuhan kirim,
biarlah pelangi itu juga ada di dalam kehidupan kita dan jadi berkat bagi setiap orang yang melihat kehidupan kita. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Ya, Sobat Pemenang, tahukah kita bahwa lidah kita ketika beristirahat, ketika mulut kita diam, maka lidah kita itu istirahatnya dia ke atas, tidak ke bawah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, roh kita juga perlu istirahat. Istirahat kita adalah ketika kita bisa naik ke hadirat Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, dan kita bisa menikmati hadiratnya. Bahkan kelak ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga, kita akan beristirahat kekal selama-lamanya. Karena itu, selama kita masih di dunia, kita harus sering-sering beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Salam pemenang. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, perang, bencana, virus, dan berbagai macam kejahatan yang semakin menggila, harusnya kita menyadari bahwa bumi ini memang bukan tempat yang ideal untuk kita tinggal. Karena itu Tuhan Yesus kasih saran, jangan memikirkan perkara yang di bumi ini, tapi pikirkan perkara yang di atas. Karena yang di atas itulah tempat tinggal yang Tuhan sediakan, yang begitu hebat, luar biasa, nyaman. Di sana nggak ada perang, nggak ada dosa, nggak ada virus. Karena itu jangan sibuk memikirkan perkara di bumi ini, tapi kita pindahkan pikiran kita kepada kekekalan di mana Tuhan Yesus berada. Mari kita berjuang untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara di bumi ini. Salam pemenang.